Jika hari ini para pekerja dapat menyuarakan tuntutan-tuntutannya di muka umum dengan terbuka dan agenda mereka diakomodir pada setiap tanggal 1 Mei, itu semua bisa terjadi salah satunya karena perjuangan para buruh di abad ke-19 dan peristiwa monumental yang melatar belakanginya. Lalu hal apa yang membuat pergerakan buruh hingga aksi-aksi mereka sampai saat ini diperingati dengan istilah May Day? Sebelum abad ke-19, istilah May Day merujuk pada perayaan pergantian musim semi di Amerika Serikat. Momen ini merupakan hari persatuan, kebersamaan, dan kelahiran kembali. Hari bagi semua orang untuk berkumpul dan merayakan kehidupan. Hingga bertahun-tahun setelahnya, yaitu pada abad ke-19, makna baru May Day muncul. May Day kemudian juga dikenal sebagai Hari Pekerja Internasional untuk merayakan hak-hak buruh. Hubungan antara May Day dan hak-hak buruh dimulai di Amerika Serikat. Selama abad ke-19, pada puncak revolusi industri, ribuan pria, wanita, dan anak-anak meninggal setiap tahun karena kondisi kerja yang buruk dan jam kerja yang panjang. Sejak 1884, kaum pekerja di Amerika Serikat ramai menyuarakan tuntutan untuk bekerja 8 jam sehari. Kala itu, banyak perusahaan-perusahaan yang memaksa buruh memeras keringat selama 14, 16, bahkan 18 jam sehari. Dalam upaya untuk mengakhiri kondisi yang tidak manusiawi ini, Federasi Buruh Amerika mengadakan konvensi di Chicago pada tahun 1884 untuk memperbaiki hak-hak mereka. Federasi ini menyatakan bahwa 8 jam harus jadi waktu kerja yang sah setelah 1 Mei. Tanggal 1 Mei tidak dipilih secara acak. Di Amerika pada saat itu, tanggal 1 Mei dikenal dengan tradisi Moving Day atau Hari Pindahan. Karena pada tanggal ini, banyak hak sewa bangunan berakhir, dan orang-orang secara serempak mencari pemukiman baru. Badan Legislatif Negara Bagian New York mengeluarkan aturan yang mengamanatkan bahwa jika tidak ada tanggal lain yang ditentukan, maka semua kontrak perumahan berlaku hingga 1 Mei. Impact-nya, pada tanggal tersebut juga perusahaan meninjau untuk memperpanjang atau memutus kontrak kerja. Karena biasanya para pekerja akan mencari tempat tinggal yang baru. Tradisi ini yang kemudian hari jadi salah satu pertimbangan kenapa 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Sebelum Mei 1886, puluhan ribu buruh di Amerika Serikat kerap melakukan pemogokan. Pada 1 Mei, sekira 30.000 pekerja di Chicago turun ke jalan bersama anak-anak serta istri, hingga membuat kota lumpuh. Di seluruh penjuru Amerika, tak kurang dari 350.000 orang diorganisasikan Federasi Buruh Amerika untuk mogok kerja. 2 hari berselang, saat pemogokan belum juga surut, pemerintah mengirim polisi untuk meredam aksi buruh di pabrik McCormick. Polisi menembaki pemogok, 4 orang tewas, dan banyak yang luka-luka. Buruh pun marah, bahkan merencanakan membalas dengan senjata. Hari berikutnya, sebuah rapat umum direncanakan di Haymarket Square untuk memprotes pembunuhan yang melukai para pekerja dan polisi. Pembicara August Peace sedang mereda ketika sekelompok petugas datang untuk membubarkan massa. Saat polisi maju, seseorang yang tidak pernah teridentifikasi melemparkan bom ke barisan mereka. Kekacauan terjadi. Menanggapi lemparan bom itu, polisi merespon dengan tembakan acak dan memicu terjadinya kerusuhan yang lebih mengerikan. 7 petugas polisi tewas dan 60 lainnya luka-luka. Sedangkan 4-8 warga sipil tewas dan 30-40 lainnya luka-luka. Kekacauan yang terjadi di Haymarket ini kemudian memicu gelombang represi nasional di Amerika. Pada bulan Agustus 1886, 8 orang yang dicap sebagai anarkis dan dalang kerusuhan dihukum dalam pengadilan yang sensasional dan penuh kontroversi. Karena tidak ada bukti kuat yang menghubungkan para terdakwa dengan pengoboman. Hakim saat itu dianggap bias dan terkait dengan skandal bisnis yang besar. 7 dari terpidana menerima hukuman mati, dan yang ke-8 dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pada akhirnya 4 pria digantung, 1 bunuh diri, dan 3 sisanya diampuni 6 tahun kemudian. Tragedi Haymarket ternyata berdampak lebih luas. Dunia turut bersimpati.
Puncaknya, pada Kongres Sosialis Internasional II di Paris pada Juli 1889, koalisi partai dan buruh menetapkan 1 Mei sebagai hari libur para buruh. Untuk memperingatinya, para buruh mengibarkan bendera merah sebagai simbol setiap pengorbanan dalam memperjuangkan hak-haknya dan menghormati para martir dalam kerusuhan Haymarket. Pada abad ke-20, hari libur 1 Mei tersebut mendapat pengesahan resmi dari Uni Soviet dan juga dirayakan sebagai Hari Solidaritas Buruh Internasional. Namun begitu, Amerika Serikat sudah tidak merayakan Hari Buruh pada 1 Mei, tapi pada hari Senin pertama di bulan September. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa alasannya adalah untuk menghindari peringatan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1886. Sejarah Hari Buruh 1 Mei akhirnya dianut oleh banyak pemerintahan di seluruh dunia. Bukan hanya mereka yang memiliki pengaruh sosialis atau komunis. Di Indonesia sendiri, Hari Buruh Internasional diperingati setiap 1 Mei yang kini merupakan hari libur. Selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, setelah mempertimbangkan dengan seksama, maka insya Allah mulai tahun depan 1 Mei kita nyatakan sebagai hari libur. Lebih jauh, kini Hari Buruh diperingati sebagai momentum representasi dari kemuakan kelas pekerja terhadap kaum borjuis.